wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widiawati Midu dari kelas B jurusan akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai saham. Pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisi dan jenis dividen serta pembayarannya. Yang kedua, menghitung rate of return dari preferred stock dan common stock. Yang ketiga, apa yang menentukan saham naik turun. Yang keempat, menghitung keuntungan yang diharapkan dan nilai buku per lembar saham. Yang kelima, menghitung EPS, PRR, ROI, dan ROE. Dan yang terakhir, Zero Growth Model dan Signaling Theory serta Jordan Woodward Model. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian saham. Yang pertama, saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Dan yang terakhir, persediaan yang siap untuk dijual. Selanjutnya, jenis dividen serta pembayarannya. Yang pertama, dividen tunai. Yang kedua, dividen saham. Yang ketiga, dividen properti. Yang keempat, dividen scrip. Dan yang kelima, dividen likuidasi. Selanjutnya, menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh tempo. Rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti berikut, di mana rate of return dividen per lembar saham preferred per harga pasar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui bahwa PT Mulia Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mulia Timur. Selanjutnya, teman-teman masukkan nominalnya pada rumus di atas, kemudian diperoleh hasilnya, maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Kemudian, faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Yang pertama, kondisi fundamental perusahaan. Kondisi fundamental perusahaan dapat dilihat melalui beragam aksi perusahaan seperti akuisisi, merger maupun divestasi. Kondisi fundamental ini juga bisa kamu lihat melalui laporan keuangan perusahaan. Semakin baik laporan keuangan perusahaan, maka permintaan akan saham tersebut semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika laporan keuangannya buruk, maka permintaan terhadap saham perusahaan tersebut juga akan menurun. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat dan lemahnya nilai tukar uang atau kurs rupiah terhadap mata uang asing juga bisa menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Hal tersebut bisa memberikan konsekuensi positif maupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik yang sudah terrealisasi maupun masih wacana dapat mempengaruhi harga saham. Beberapa contoh kebijakan yang dapat menimbulkan volatilitas harga saham adalah ekspor dan impor, person utang penanaman modal saham atau PMA, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor-investor berpengalaman dan bermodal. Caranya dengan memanfaatkan media massa guna memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka baik untuk meningkatkan maupun menurunkan harga saham. Selanjutnya, menghitung keuntungan yang diharapkan. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah seperti di bawah ini, di mana R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangannya, R sama dengan keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 sama dengan dividen tahun 1, PO sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya.
bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 500.000. Adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 500.000 dan 270.000. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara seperti di bawah ini. Selanjutnya teman-teman masukkan nominal pada rumus yang sudah ditentukan, sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah sebesar 20,8. Kemudian menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah seperti di bawah ini, di mana keterangannya NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TS sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Multi Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah seperti di bawah ini. Selanjutnya teman-teman masukkan nominal pada rumusnya seperti yang telah ditentukan, sehingga memperoleh hasil 533.333,333. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,3333. Selanjutnya menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity di beberapa referensi. Disebut juga dengan rasio total aset, turnover atau putaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah seperti di samping, earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangannya di mana penghasilan setelah tax atau EAT, penghasilan setelah pajak, total aset, total aktiva. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri adalah 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Teman-teman masukkan nominalnya pada rumus yang telah ditentukan, sehingga memperoleh hasil 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah 0,05. Selanjutnya earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah seperti di bawah ini, di mana keterangannya EPS adalah laba per saham, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, dan JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal seperti ini. PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 miliar dan 200.000 rata-rata rating bangsa saham bisa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. Selanjutnya teman-teman masukkan nominalnya pada rumus yang telah ditentukan. Maka EPS PT Utama adalah Rp1.000 per lembar saham. Berikutnya price earning rate atau PR. Tumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu price earning rate atau rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Adapun rumus price earning rate adalah seperti di bawah ini, di mana keterangannya PR sama dengan rasio pendapatan harga, MPS sama dengan harga pasar MPS per saham, EPS sama dengan laba per saham. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. PT Lekong Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas, maka kita dapat menghitung price earning rate-nya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, masukkan nilai nominal pada rumus yang telah ditentukan. Sehingga price earning rate yang diperoleh adalah 38 kali. Yang terakhir yaitu menghitung return on investment atau ROI. Return on investment atau ROI atau pengembalian investasi bahwa di beberapa referensi lainnya ini juga ditulis dengan return on total asset. ROI ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan maupun memberikan pengambilan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return on investment ROI adalah seperti di bawah ini, di mana penjelasannya penghasilan setelah tax atau EAT, penghasilan setelah pajak, total aset, total aktiva. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utama, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan nominalnya pada rumus yang telah ditentukan. Jadi pengambilan investasi dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Sekian, itulah pemaparan singkat dari materi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.